misalkan X adalah variabel acak yang mencirikan keadaan sistem pada titik-titik diskrit dalam waktu T sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, keluarga variabel acak X membentuk proses stokastik dengan jumlah states yang terbatas atau tidak terbatas. Rantai Markov adalah rangkaian proses kejadian yang mana probabilitas bersyarat kejadian yang akan datang tergantung pada kejadian yang sekarang. Rantai Markov pertama kali dikembangkan oleh Andrei Andreevich Markov, matematikawan Rusia pada tahun 1896. Nah, syarat-syarat dalam analisa Markov. Pertama, jumlah probabilitas transisi untuk suatu keadaan awal dari sistem sama dengan 1. Kedua, probabilitas tersebut berlaku untuk semua partisipan dalam sistem. Ketiga, probabilitas transisi konstan sepanjang waktu. Dan yang keempat, kondisi merupakan kondisi yang independen sepanjang waktu. Proses stokastik adalah proses Markov jika keadaan masa depan hanya tergantung pada keadaan sebelumnya. Ini berarti bahwa mengingat waktu kronologis T0, T1, dan seterusnya sampai Tn, keluarga variabel acak Xtn sama dengan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah sebuah proses Markov jika Pxtn sama dengan Xn, demikian sehingga Xtn kurang 1 sama dengan Xn kurang 1, dan seterusnya sampai Xt0 sama dengan X0 sama dengan diperoleh Pxtn sama dengan Xn, sedemikian sehingga Xtn kurang 1 sama dengan Xn kurang 1. Nah, dalam Markovian dengan keadaan lengkap dan saling eksklusif, masalah kemampuan pada titik waktu tertentu T sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N adalah sebagai berikut. Nah, Pij sama dengan Pxt sama dengan J, sedemikian sehingga Xt kurang 1 sama dengan I, di mana Ij sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, dan T sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai T. Ini dikenal sebagai probabilitas transisi satu langkah untuk berpindah dari keadaan I pada T kurang 1 ke state J pada T. Menurut definisi, kita ketahui sigma Pij sama dengan 1, di mana I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, di mana Pij lebih dari sama dengan 0 untuk Ij sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Nah, probabilitas transisi satu langkah dapat disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuk matriks dari P yang dapat kita lihat pada gambar seperti bentuk matriks pada umumnya. Di sini ada soal, di kota A terdapat toko swalayan X dan Y. Diasumsikan bahwa setiap pembeli melakukan pembelian seminggu sekali di salah satu dari kedua toko swalayan tersebut atau tidak di keduanya. Diambil sebanyak 80 sampel pembeli selama 10 minggu. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa jika pembeli ke toko X pada suatu minggu, 75 orang akan tetap membeli di toko X pada minggu berikutnya. Dan jika pembeli ke toko Y pada suatu minggu, 60 orang akan tetap membeli di toko Y pada minggu berikutnya. Nah, buatlah tabel dan matriks probabilitas transisinya. Jika pada minggu pertama Bambang membeli di toko X, berapa probabilitas Bambang membeli di toko Y pada minggu ketiga? Nah, solusinya dari data yang ada dapat dibuat tabel probabilitas transisi sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel probabilitas transisinya di mana ada minggu awal, minggu selanjutnya. Di sini kita lihat ada 75/80, 60/80, 5/80, dan 20/80. Nah, angka-angka ini kita peroleh dari peluang bersyarat. Jadi, kita buat penyelesaian dalam peluang bersyarat, kemudian kita dapat memperoleh hasil-hasil seperti pada tabel. Maka matriks probabilitas transisinya yaitu P sama dengan matriks 0,9375, 0,0625, 0,75, 0,25. Nah, jika minggu pertama Bambang membeli di toko X, berapa probabilitas Bambang membeli di toko X pada minggu ketiga? Diperoleh kondisi awal yaitu sebagai berikut. PT0 sama dengan matriks toko X, toko Y.
sehingga diperoleh PT0 sama dengan matriks 1, 0. Sehingga perhitungan probabilitas untuk minggu kedua dan ketiga sebagai berikut. Nah, PT1 sama dengan matriks 1, 0 dikali matriks awal, yaitu matriks 0,9375, 0,0625, 0,75, 0,25. Nah, hasil perkalian matriks ini yaitu PT1 sama dengan matriks 0,9375, 0,0625. Nah, itu merupakan probabilitas untuk minggu kedua. Dan untuk minggu ketiga yaitu PT2 sama dengan perkalian matriks minggu kedua dikali matriks minggu pertama, sehingga diperoleh PT2 sama dengan matriks 0,9258, 0,0742. Nah, dari hasil kedua ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa jika Bambang membeli di toko X pada minggu pertama, probabilitas Bambang membeli di toko X pada minggu ketiga adalah 92,58%. Selanjutnya, probabilitas steady state. Dalam banyak kasus, proses Markov akan menuju pada steady state atau keseimbangan. Artinya setelah proses berjalan selama beberapa periode, probabilitas yang dihasilkan akan bernilai tetap dan probabilitas ini dinamakan probabilitas steady state. Teorema untuk rantai Markov yang tidak tereduksi atau irreducible dan ergodic pada bentuk limit ini ada dan nilainya tidak tergantung dari I. Lebih lanjut, jika Vj sama dengan limit ini, maka J elemen 0, 1, 2, dan seterusnya, maka Vj adalah solusi tidak negatif dan unik dari Vj sama dengan sigma Vi Pij dari I sama dengan 0 sampai tak hingga, di mana J elemen 0, 1, 2, dan seterusnya, dan sigma Vj dari J sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Ya, di sini ada soal, diasumsikan jika hari ini hujan, maka peluang besok akan hujan adalah 0,5. Jika hari ini tidak hujan, maka peluang besok akan hujan adalah 0,3. Kita katakan state sama dengan 0 jika hujan dan state sama dengan 1 jika tidak hujan. Maka matriks peluang transisi rantai Markov 2 state untuk memodelkan keadaan di atas adalah, nah, kita tulis matriks dari P sama dengan matriks 0,5, 0,3, 0,5, dan 0,7. Untuk state-nya yaitu 0 sampai 1. Nah, berdasarkan persamaan 1, kita tulis Vj sama dengan sigma Vi Pij dari I sama dengan 0 sampai 1 karena state-nya hanya sampai 1, di mana J elemen 0,1 dan sigma Vj dari J sama dengan 0 sampai 1 sama dengan 1. Nah, kita dapat menentukan nilai peluang stasioner V0 dan V1 dengan menyelesaikan persamaan berikut. V0 sama dengan V0 kali P00 ditambah V1 dikali P10. Kemudian V1 sama dengan V0 kali P01 ditambah V1 dikali P11. Nah, nilai ini didapat dengan mensubstitusikan 0,1 ke dalam persamaan Vj. Dan kemudian maka diperoleh V0 ditambah V1 sama dengan 1 itu didapat dari sigma Vj dari J sama dengan 0 sampai tak hingga sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai P00, P01, P10, P11 sehingga diperoleh V0 sama dengan 0,5 V0 ditambah 0,3 V1, V1 sama dengan 0,5 V0 ditambah 0,7 V1, di mana V0 tambah V1 sama dengan 1. Nah, kemudian V0 sama dengan 0,5 V0 tambah 0,3 V1 itu kita ubah menjadi minus 0, V0 ditambah 0,3 V1 sama dengan 0. Untuk yang kedua juga begitu, V1 sama dengan 0,5 V0 ditambah 0,7 V0 menjadi 0,5 V0 dikurang 0,3 V1 sama dengan 1. Dan V0 ditambah V1 sama dengan 1 tetap tidak berubah,
menjadi V0 tambah V1 sama dengan 1. Nah, kemudian selesaikan persamaan 2 dan persamaan 3 dengan mengeliminasi V0 sehingga diperoleh V1 sama dengan 5/8. Kemudian substitusikan nilai V1 sama dengan 5/8 ke persamaan 3. V0 sama dengan 1 kurang V1 sama dengan 1 kurang 5/8 sama dengan 3/8. Jadi kita peroleh solusinya adalah V0 sama dengan 3/8 sama dengan 0,375 dan V1 sama dengan 5/8 sama dengan 0,625. Maka interpretasi V0 sama dengan 0,375 dan V1 sama dengan 0,625. Jika kita melakukan pengamatan cuaca dalam jangka waktu yang cukup lama, maka akan kita peroleh bahwa 37,5% dari hari yang kita amati pernah terjadi hujan, sedangkan 62,5% dari hari yang kita amati tidak pernah terjadi hujan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.